Saya sangat senang, bahagia, bangga, bercampur jadi satu karena telah lama menanti jasa Salana ini selama 15 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena apa yang saya rindukan sudah 15 tahun baru sekarang terlaksana, terwujud. Senang sekali sih ya karena sudah sekitar 15 tahun ada lagi jasa di sini. Tentu saja merasa sangat senang dan bahagia dengan diadakannya jasa yang sudah sekian lama tidak pernah diselenggarakan. Alhamdulillah setelah 15 tahun tidak ada jasa di markas, sekarang ada lagi berlangsung. Terharu dan menyenangkan karena juga ingat dulu selalu jadi panitia. Saya merasa ruhnya adalah kerinduan. Saya tahu persis ada seorang ibu yang menyampaikan ke saya H-1 pengalaman ketika jasa dibubarkan menjelang hari H. Dia sangat khawatir, sudah belanja, kemudian ternyata tidak jadi dilaksanakan. Kemudian tadi banyak sekali yang menghubungi saya dari berbagai daerah, antusiasme dan intinya kerinduan. Mereka rindu sekali bisa kembali jasa di sini dan kerinduan itu telah terobati sedikitnya walaupun ini jasa yang bersifat daerah markas dan Jabar 2, namun setidaknya telah mengobati kerinduan itu. Saya tahu banyak sekali yang berkaca-kaca, yang kemudian meneteskan air mata ketika selesai jalsa ini, menggambarkan bahwa ini kerinduan dan harapan para Ahmadi di seluruh tanah air. Kami diamanati untuk menjadi panitia melaksanakan jalsa Salana kembali di Markas Jemaat Ahmadiyah Indonesia penuh dengan berbagai perasaan, mengingat bahwa jalsa ini adalah jalsa pertama sejak 15 tahun silam. Karena itulah berbagai persiapan kami lakukan, diantaranya yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan raptah-raptah kita itu yang telah kita upayakan betul-betul solid dengan ormas-ormas, kelompok-kelompok masyarakat, tokoh-tokoh yang selama ini sudah kita jalin. Dari situ kita jadikan modal bahwa situasi keadaan Markas Jemaat Ahmadiyah Indonesia memungkinkan atau tidaknya untuk penyelenggaraan jasa. Di samping itu juga kita lihat bahwa ketika para panitia terus mempersiapkan, saya memberikan bekal ketika misalnya membersihkan rumput-rumput, menata ruangan sebagainya, mengangkat-angkat barang, saya bilang selipkan dalam kerjaan bapak-bapak, ibu-ibu dengan doa-doa supaya jalsa ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, persiapan yang kami lakukan sebenarnya 2 minggu. Ya, 2 minggu ini betul-betul kita secara full time, seluruh elemen, seluruh kelompok tim itu bekerja dengan keras. Misalnya membersihkan kawasan Kampus Mubarak, bagaimanapun kita akan menyambut tamu-tamu Hadrat Masih Maud Islam, kita berbenah. Demikian juga di kawasan Baitul Afiat juga. Namun karena di Baitul Afiat sudah biasa menyelenggarakan event-event yang cukup besar, persiapan tidak terlalu menuntut persiapan yang besar. Beda dengan kawasan Kampus Mubarak. Gimana? Oke. Thomas. Alhamdulillah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, Jemaat Ahmadiyah daerah Markas dan Jabar 2 telah melaksanakan jalsa Salana tahun 2020 ini dimulai pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Januari tahun 2020, hari Jumat sampai Minggu,
Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah jalsah ini berlangsung dengan lancar dan baik. Ini agama yang sangat luhur, ya, di dalam masyarakat itu semakin luntur. Kegiatan jalsah ini dimulai dengan pendaftaran hari Jumat pagi tanggal 17. Pendaftaran sudah dibuka dari jam 7 pagi. Para peserta datang dan melakukan registrasi di tempat yang sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian dilanjut dengan sholat Jumat, dan sholat Jumat ini dipimpin oleh Bapak Amir Nasional. Beliau bertindak sebagai khatib. Kemudian setelah selesai sholat Jumat, dilanjutkan dengan pengibaran liwai Ahmadiyah dan bendera merah putih, di mana liwai Ahmadiyah ini dinaikkan oleh Bapak Amir Nasional dan bendera merah putih oleh Maulana Maksum Ahmad Syahid sebagai Ketua Jemaat Kemang, di mana lokasi jalsah ini dilaksanakan. Nah, kemudian setelah penaikan liwai Ahmadiyah dan bendera merah putih, dilanjutkan dengan pembukaan jalsah yang dipimpin langsung oleh Bapak Amir Nasional. Seperti biasa, jalsah dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu pelantunan nazm oleh petugas yang telah ditetapkan, kemudian amanat dan doa pembukaan oleh Bapak Amir Nasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Setelah pembukaan, di mana di dalamnya ada amanat dari Bapak Amir Nasional dan juga doa, dilanjutkan dengan sesi pertama. Di dalamnya ada 3 ceramah jalsah yang disampaikan oleh pertama Maulana Fazal Muhammad Mubashir, kemudian ceramah yang kedua oleh Maulana Saiful Uyun, beliau sebagai Mubalik Daerah Markas, lalu ceramah yang ketiga disampaikan oleh Maulana Zaprullah Pontoh. Nah, kemudian setelah ceramah-ceramah tersebut ada juga sesi sambutan-sambutan dari tamu undangan, sahabat-sahabat jemaat kita. Ada 3 tamu undangan yang menyampaikan sambutannya, dan di dalam sambutannya alhamdulillah komentar-komentar dan juga terkait dengan kerjasama dan lain sebagainya dengan Jemaat Ahmadiyah sangat baik, kesannya sangat positif. Alhamdulillah. Tidak ada narasi yang meresahkan, tidak ada narasi yang menghujat, tidak ada narasi yang menyudutkan pihak manapun, tidak ada. Kalau masih ragu, silakan datang ke sini. Karena itu kami datang ke sini. Kami hari ini menjadi tamu Maulana, para mubalikin, hadirin hadirat semua. Dan kalau ada orang yang mengintimidasi saya hari ini, silahkan. Saya tetap enjoy di sini menjadi keluarga besar Jemaat Ahmadiyah. Ya, setelah sambutan dari tamu undangan, sesi 1 berakhir dan para peserta beristirahat, bersiap untuk mandi, makan, dan juga persiapan untuk sholat maghrib dijambah dengan sholat isya. Kemudian setelah selesai sholat isya, dilanjutkan dengan menyimak khutbah huzur ayadahullahu ta'ala binasrihil aziz. Dan setelah menyimak secara langsung bersama-sama khutbah yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ini, para peserta kemudian istirahat untuk persiapan kegiatan di hari berikutnya. Hari yang kedua, tanggal 18 Januari 2020, hari Sabtu, acara dimulai dengan sholat tahajud berjamaah. Setelah sholat tahajud berjamaah, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dan setelah sholat subuh ada dars subuh dengan judul pentingnya membaca dan menelaah Al-Quran setiap hari. Kemudian setelah mendengarkan dars subuh, para peserta mendapatkan waktu untuk mandi, makan, dan persiapan untuk memasuki sesi yang kedua. Sesi yang kedua di hari Sabtu ini dimulai dari jam 8 sampai menjelang waktu zuhur, di mana dalam sesi yang kedua ini ada 4 ceramah yang disampaikan oleh mubalik-mubalik kita, dan juga ada 3 tamu undangan. Ceramah yang pertama langsung disampaikan oleh Bapak Amir Nasional, disambung dengan ceramah yang kedua disampaikan oleh Maulana Munirul Islam Yusuf Syahid.
Kemudian ceramah yang ketiga disampaikan oleh Bapak Mubalik in charge, dan ceramah yang keempat disampaikan oleh Maulana Gulam Wahyudin. Tidak lupa di dalam rangkaian ceramah dan sambutan-sambutan dari tamu undangan diselingi juga dengan pemutaran video berisi ucapan mubarak dari jemaat-jemaat di seluruh Indonesia dan dari luar negeri. Sebenarnya ini juga terinspirasi dari pelaksanaan jalsah salanah daerah DKI Jakarta pada beberapa waktu yang lalu. Dan selain diselingi oleh pemutaran video-video ucapan mubarak, juga diselingi dengan taranah yang ditampilkan oleh para mahasiswa Jamiah. Jadi sesi yang kedua ini berlangsung sampai menjelang waktu zuhur, kemudian dilanjutkan dengan sholat zuhur dijamaah dengan asar berjamaah, dan setelah itu para peserta mendapatkan waktu jeda untuk santap siang. Setelah makan siang, acara di hari yang kedua ini berlanjut ke sesi selanjutnya, di mana di dalam sesi setelah makan siang ini terdapat dua ceramah. Ceramah yang pertama disampaikan oleh Maulana Edi Abdul Hadi, kemudian dilanjut dengan ceramah yang kedua yang disampaikan oleh Maulana Ridwan Buton. Pada sesi ini juga disampaikan sambutan-sambutan dari dua orang tamu undangan, dan diselingi dengan pemutaran video yang berisi kegiatan-kegiatan persiapan jalsah dan suasana saat jalsah berlangsung. Nah, kemudian setelah selesai sesi ini, peserta mendapatkan waktu untuk istirahat dan juga bersiap-siap untuk mandi dan persiapan untuk sholat maghrib di jamaah Isya. Setelah sholat maghrib dan sholat Isya di jamaah secara berjamaah, kemudian para peserta santap malam, dan setelah santap malam acaranya bebas, para peserta bersilaturahmi, bercengkrama, berbincang dengan peserta-peserta dari cabang-cabang yang lainnya. Terlihat keakraban di sana. Kemudian setelah itu peserta beristirahat untuk persiapan acara di hari berikutnya, yaitu hari yang ketiga. Seperti hari sebelumnya, pada hari yang ketiga yaitu hari Minggu, acara diawali dengan kegiatan tahajud berjamaah, lalu dilanjutkan juga dengan sholat subuh berjamaah dan juga dars subuh. Para peserta setelah itu kemudian beristirahat dan juga mandi, makan pagi, bersiap untuk acara di sesi yang keempat. Pada sesi yang keempat ini, seperti hari sebelumnya, dimulai dari jam 8. Pada sesi yang keempat ini terdapat 3 ceramah yang disampaikan oleh Maulana Masum Ahmad Syahid. Kemudian ceramah kedua disampaikan oleh Bapak Sadr MKAI. Lalu dilanjutkan dengan ceramah yang ketiga disampaikan oleh Maulana Basuki Ahmad. Setelah ceramah-ceramah ini kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dari tamu undangan. Ada 4 tamu undangan yang kita undang dan memberikan sambutan serta kesan-kesannya mengenai jasa dan mengenai hubungan dengan jemaat ini secara cukup baik, kesannya sangat positif, alhamdulillah. Saya dengan kemampuan yang ada dan tenaga, semoga umur tetap masih ada, akan bersama-sama bapak-bapak semua agar bapak-bapak terlindungi hak-haknya. Karena JAI saya melihat sebagai komponen bangsa yang menjaga persatuan bangsa, merekatkan ideologi Pancasila di dalam satu proses keyakinan yang diyakininya. Nah, kemudian setelah sambutan dari para tamu undangan, ada cafe break, dan setelah cafe break ini acara dilanjutkan dengan sesi penutupan. Pada sesi terakhir atau sesi penutupan ini, acara langsung dipimpin oleh Bapak Amir Nasional. Di dalam sesi penutupan ini juga ada pembagian award atau penghargaan bagi para Ahmadi dan putra-putri jemaat yang meraih prestasi di bidangnya masing-masing, baik di bidang akademik maupun non-akademik.
Kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Bapak Amir Nasional. Setelah ditutup dengan doa, ada sesi foto bersama, lalu dilanjutkan dengan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, kemudian musafahah, dan setelah musafahah dilanjutkan dengan penurunan bendera oleh Bapak Amir Nasional. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga kerja keras dari para panitia yang terlibat, jalsah ini dapat berlangsung secara lancar dan sukses. Alhamdulillah pada pelaksanaan jalsah hari ini dari keterlibatan pengurus dan anggota Jabar 2 banyak terlibat di kepanitiaan ini, dan antusias dari peserta Jabar 2 sangat luar biasa. Semuanya 14 cabang dari Jabar 2 ikut hadir dalam kesempatan jalsah tahun ini. Kenapa di sini ada ketua 2? Karena Jabar 2 tadinya mau melaksanakan sendiri dan sudah terbentuk kepanitiaan dan semua proposal sudah masuk, tapi atas anjuran dari Bapak Amir harus dicoba untuk digabung dengan markas, sehingga kami samina wa atona untuk bergabung dengan markas, sehingga terbentuklah kepanitiaan di mix antara markas dan Jabar 2, sehingga kami dari Jabar 2 menjadi ketua 2. Dari Jabar 2 itu semuanya ada 14 cabang, semuanya mengirimkan peserta ke sini, alhamdulillah banyak, yaitu dari Bogor, Sinang Barang, Ciherang, Cisalada, Ciberem, Ciaruten, Cimayang, cabang Cibitung Wetan, cabang Karyasari, cabang Leuwi Sadeng, cabang Cibinong, cabang Citerep, Cileungsi, dan Tugu Selatan. Itulah 14 cabang yang ada di Jabar 2. Demikian pula dengan keanggotaan kepanitiaan, semua pos yang ada di kepanitiaan dari Jabar 2 semua masuk di dalam pos-pos tersebut untuk mensukseskan acara jalsah tahun ini. Begitupun keterlibatan dari Jabar 2 dalam mengisi pos-pos kepanitiaan di jalsah tahun ini, diantaranya dari sekretariat, dari keamanan, ketertiban, kebersihan, dan konsumsi, itu semua kita ada di sana. Ya, kita mengundang lebih dari 35 undangan, baik level dari tingkat desa, Pondok Gede, Kecamatan Kemang, level Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan juga level nasional. Kemudian dari ormas-ormas yang biasa kita jalin hubungan juga kita undang. Berkenan dengan peserta yang hadir dalam kesempatan jalsah salanah kali ini, memang kita targetkan sebanyak 1.500 peserta dari daerah markas dan Jabar 2. Namun dalam perjalanan waktu memang antusiasme dari berbagai daerah juga mulai muncul. Begitu ada kabar bahwa akan diselenggarakan jalsah di markas, daerah-daerah sekitar Bogor ini juga menyampaikan harapan untuk bisa hadir. Saya secara diplomatis menjawab bahwa secara resmi kami tidak mengundang, namun jika Bapak Ibu datang tentu kami tidak tolak. Nah, misalnya bukan hanya daerah-daerah sekitar Bogor saja, bahkan saya tahu ada yang dari Padang, dari Palembang, kemudian dari Surabaya, dari Yogyakarta, dari Indramayu juga ngabari juga demikian, ya. Kemudian bukan hanya itu, ketika kita menyampaikan kabar juga ke beberapa negara tetangga juga akhirnya tercatat ada 3 orang dari luar negeri yang hadir, yaitu dari Thailand, Singapura, dan Malaysia. Berangkat dari antusiasme dan ekspektasi dari para Ahmadi di sekitar Bogor, bahkan di berbagai daerah di tanah air ini, sebenarnya kita menargetkan peserta sebanyak 1.500 orang.
Namun ketika pembukaan dilaksanakan, pada saat itu baru tercatat 840 orang. Tapi seiring waktu, karena hari Jumat itu hari kerja, mungkin sebagian masih bekerja, baru kelihatan kemudian Sabtu pagi atau Jumat malam, Sabtu pagi, Sabtu sore itu berdatangan peserta. Sekali lagi bukan hanya dari daerah Markas dan Bogor. Dan sampai pada akhir acara ketika menjelang penutupan sudah tercatat sebanyak 1.740 peserta. Artinya melampaui target sebanyak 200 lebih peserta yang hadir di jalsa ini. Nah, mengingat begitu banyaknya peserta yang hadir melebihi target yang telah ditetapkan, maka alhamdulillah masih bisa tertangani, baik dari segi konsumsinya, segi akomodasinya juga masih bisa tertangani, walaupun ya karena konsumsi itu masak di Baitul Afiat harus ada mobilisasi makanan dari bawah ke atas, ya ada sedikit keterlambatan. Namun itu tidak mengurangi bagaimana para panitia itu bekerja dengan sigap sehingga seluruh unsur yang dalam kepanitiaan ini bisa bekerja sehingga acara bisa berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan yang berarti sama sekali. Alhamdulillah, dengan kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jemaat Markas dan Jabar 2 dapat melaksanakan jalsah wilayah. Setelah 15 tahun kita tidak dapat melaksanakan jalsah di markas ini. Oleh karena itu, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kurnianya, pertolongannya, dan semuanya itu, ya, sehingga kita dapat melaksanakan jalsah kita dengan suasana yang tentram, aman, dan lancar. Tentu saja ini saya ucapkan mubarak kepada panitia dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada aparat pemerintah, aparat keamanan, dan juga ormas-ormas sahabat-sahabat kita yang mendukung, mensupport sehingga terselenggara jalsa kita ini dengan lancar. Oleh karena itu, kita berharap bahwa ini menjadi momentum ke depannya dan kita dapat melaksanakan lebih besar lagi, dan kita melihat bagaimana wajah-wajah anggota kita yang penuh dengan semangat, antusiasme, dan juga penuh keharuan. Oleh karena itu, saya sekali lagi ucapkan mubarak kepada semuanya sehingga kita dapat melaksanakan jalsa kita ini. Satu hal lagi yang sangat penting, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan menjadi orang-orang yang laik dari doa-doa Hazrat Masih Maud alaihissalam yang dipanjatkan khusus untuk jalsa salah ini.